Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Kurniati selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara KSEIN 2021 pada pagi hari ini. Nah, KSEIN pada kali ini akan mengangkat tema yakni kamu bisa sukses. Allah saksinya. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama dimulai dengan pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga adalah penyampaian materi, keempat tanya jawab, kelima penyerahan sertifikat, dan yang keenam adalah dokumentasi dan penutup. Nah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin kita bisa beralih ke agenda selanjutnya, yakni tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukhtina Zakiyah. Kepada Ukhtina Zakiyah, waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maha benar Allah yang segala firman-Nya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu muqibbatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min awliya. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ukhtina Zakiyah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dengan sangat luar biasa. Baik, selanjutnya mungkin kita akan beralih ke agenda yang sangat ditunggu-tunggu nih. Agenda apa ya kira-kira? Ya, benar banget, agenda materi. Baik, mungkin kepada panitia yang bertugas dapat ditampilkan terlebih dahulu CV dari pemateri. Nah, pemateri kita kali ini memiliki banyak sekali pengalaman seminar, training, and conference, diantaranya adalah mengikuti seminar and workshop Holistic Approach to Decrease the Transmission of Pediatric Infection Disease, dan juga seminar and workshop Approach in Metabolic Disease, New Research to Empower Nation Health on 11 Scientific Atmosphere 2019 by Udayana University. Nah, selanjutnya, pemateri kita ini juga memiliki banyak sekali prestasi. Yang terbaru adalah menjadi finalis of Public Poster Medical Fiesta Faculty of Medicine Universitas Brawijaya. Kemudian menjadi finalis of Scientific Poster Indonesian Medical Student Training and Competition 2021
dan menjadi second winner of public poster on kampanye persebaran dokter 2021. Selain itu, pemateri kita ini juga aktif dalam berbagai kepanitiaan, di antaranya menjadi Ketua Pelaksana Semusim 2020 dan juga menjadi Dewan Pertimbangan Lembaga LKI tahun 2021. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita panggilkan Kak Safa Maulida. Apakah Kak Safa sudah bisa bergabung dengan kami, Kak? Ya, sudah. Apakah sudah terdengar? Sudah terdengar, Kak. Assalamualaikum, Kak Safa. Bagaimana nih, Kak, kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana teman-teman nih dari teman-teman Ormus dan lain-lainnya? Baik, Alhamdulillah, kabarnya? Alhamdulillah baik banget dan semangat banget pastinya Kak mau dengerin materi dari Kak Safa nih. Oh iya Kak Safa, gimana nih Kak Alhamdulillah. persiapannya buat hari ini? Insya Allah baik. Semoga nanti bisa disampaikan dengan baik juga dan ya nanti bermanfaat gitu. Semoga teman-teman bisa dapat maknanya yang mau sampaikan. Oke, mungkin sebelumnya saya izin mengingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman jangan lupa diperhatikan ya materi yang akan disampaikan oleh Kak Safa nantinya. Dan boleh banget nih menyiapkan pertanyaan, karena nantinya akan ada hadiah untuk penanya terbaik berupa saldo OVO sebesar Rp50.000. Wah, lumayan banget kan ya pastinya hadiahnya. Nah, mungkin teman-teman yang lagi butuh cuan nih, bisa banget disiapin sebaik-baiknya ya pertanyaannya. Baik, mungkin bisa dilanjut. Untuk penyampaian materinya, dipersilakan kepada Kak Safa, waktu dan layar kami persilakan, Kak. Ya, apakah ini sudah terlihat layarnya? Sudah terlihat. Suara aku jelas kan ya, teman-teman? Iya, jelas. Jelas ya suara aku ya? Jelas. Oke, makasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman panitia semuanya sudah mengundang aku di sini untuk membawa materi yang insya Allah dapat bermanfaat pada hari ini dengan tema yaitu kamu bisa sukses, yaitu Allah saksinya. Jadi kita mulai pada topiknya ya. Kamu bisa sukses ketika kita berbicara tentang sukses atau kita berbicara tentang mimpi. Satu hal yang kita langsung bayangkan adalah apa sebenarnya? Kita langsung terbayang atas, mohon maaf ini kayaknya agak sebentar. Ini. Ketika kita lihat berbicara tentang mimpi, kita langsung balik ke zaman dulu di mana kita masih kecil gitu kan ya. Ketika masih kecil, di mana mimpi itu adalah suatu hal yang masih mudah, masih gampang untuk kita pikirkan. Karena tidak ada hambatan-hambatan. Karena ketika kita masih kecil, tidak ada batasan-batasan yang dikatakan pada orang sekarang itu yang dikatakan sebagai realistis, atau misalnya keberanian lebih tepatnya. Pada saat itu, kita tidak dibatasi oleh rasa takut. Jadi teman-teman, rasa takut ini sebenarnya adalah rasa yang merupakan suatu rasa dominan yang dimiliki oleh manusia. Misalnya nih ya, rasa atau watak dari manusia itu sebenarnya ada banyak, namun takut ini merupakan watak utama yang dimiliki oleh manusia. Dan kita berkembang sampai kita semakin dewasa. Seperti itu kan. Sampai akhirnya kita semakin dewasa, kita untuk bermimpi saja kita tuh bertanya pada diri kita bisa nggak sih? Kita mau baru bermimpi, belum kita melakukan, tapi kita langsung bertanya, aku bisa nggak sih? Iya aku mau ini deh, tapi aku bisa nggak sih? Udah bisa nggak ya? Kalau dulu kita mungkin nggak kayak gitu. Nah, kalau kita lihat perspektif Islam, gimana sih? Islam itu sebenarnya mengajarkan kita untuk menjadi seseorang yang selalu proaktif, selalu berusaha sesuai yang kita lakukan terhadap yang kita lakukan. Dan terkait sukses,
tentunya sukses itu kalau dalam Islam itu mungkin tidak spesifik tentang hal kaya atau miskin, karena sesuai kita tahu seperti bagai misalnya Firaun kaya, tapi bukan berarti Firaun itu sukses kan. Tapi orang yang awalnya misalnya dulu pernah Nabi Ibrahim pernah tidak punya uang, tapi bukan berarti Nabi Ibrahim juga tidak sukses, karena Nabi Ibrahim itu merupakan salah satu yang sangat sukses bagi kita juga. Jadi mungkin bukan tentang itu, definisinya ada yang berbeda, tapi berusaha dan menjadi sesuatu yang lebih baik, mungkin kita bisa sama-sama ketahui bahwa itu sama-sama sukses, dan mungkin definisinya berbeda-beda untuk orang lain. Tapi ini adalah hal yang memang kita dianjurkan gitu sebagai seorang muslim, meraih sesuatu yang lebih baik. Oke. Lalu kita ini sebagai seorang muslim, tapi kita selalu dianjurkan menjadi orang yang lebih baik dan lebih aktif, dan dengan dukungan dan dengan guideline dengan Allah Ta'ala, seharusnya kita itu menjadi orang-orang yang berpikir. Dan tentu kalau kita ditanya kita bisa atau tidak, jawabannya adalah kita bisa. Kita pasti bisa. Dari zaman dahulu, orang Islam adalah orang terdepan. Bukan berarti kita orang Islam, berarti kita berpikir, kita nggak apa-apa kayak gini aja lah. Kita ikhlas saja seperti ini. Tidak. Justru kita harus memiliki mindset bahwa kita bisa maju dan kita bisa sukses dan meraih apa yang kita mau. Dan jika kamu punya mimpi, itu tidak apa-apa, dan itu justru dianjurkan. Kita boleh mencari sampai ke negeri Cina ilmu apapun itu yang kita mau. Tapi untuk meraih mimpi dan ilmu itu, apakah biarin aja, apakah kita hanya cuma dengan berdoa atau bermimpi biasa? Sayangnya tidak semudah itu. Allah berkata, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya, berarti kita juga harus mengubah bagaimana diri kita sendiri kan. Nah, di sini aku membawakan materi ini ke teman-teman, mungkin bukan karena Kak Safa udah sukses nih, makanya dia mungkin karena udah sukses pengen bawa materi ini kali, hebat banget kali ya. Bukan kayak gitu, mana aku sukses, emang aku kayak Dokter Arif gitu ya, hebat banget. Kalau Dokter Arif, wow gitu kan, itu mungkin definisi sukses aku. Tapi belum mungkin. Tapi aku di sini adalah bisa dibilang pejuang sukses juga. Aku juga ingin, dalam rangkap ingin menjadi seperti orang-orang sukses dalam pathway aku sendiri. Dan aku ini mau support teman-temanku yang juga dalam ruang lingkupku muslimah, dalam ruang lingkup teman-temanku ini yang ingin bersama-sama menjadi sukses bersama aku. Jadi aku ingin menjadi support system kalian, maka aku ingin berbagi pengetahuanku mengenai bagaimana sih jalannya step by step untuk menjadi sukses itu sendiri. Sukses ini, oke, kita lanjut ya. Jadi kalau ditanya, aku bisa nggak sih? Jawabannya, of course you can. Oke. Bismillah. Jadi step by step-nya. Yang pertama, know yourself. Maksudnya gimana sih? Yang pertama adalah ketika kalian ingin mendapat sesuatu, you have to know what you want and make it as a decision. Maksudnya apa? Kalian kalau misalnya kalian mau mau tahu dulu, misalnya kalian mau apa? Misalnya kalian bingung, Kak aku mau deh, kayaknya aku mau sukses nih. Tapi aku nggak tahu nih mau ngapain. Oke, nggak apa-apa. Don't worry. Sekarang kalian misalnya ambil kertas, lalu kalian tulis apa yang ada di otak kalian yang kalian mauin tanpa rasa takut, tanpa apapun itu kalian tulis. Dan nanti kalian bisa baca sendiri dan lihat itu kalian mau apa. Kalian bisa pikirin. Tapi ketika kalian kira-kira kalian udah pikir nih, aku mau ini Kak. Aku mau misalnya, contohnya ya, aku mau punya perusahaan nanti. Aku pengen punya perusahaan bidang medis, dan aku mau nyumbang ke orang-orang biar aku punya banyak uang dan aku bisa beribadah dengan menyumbang ke banyak orang gitu, dapat beramal gitu Kak. Aku pengen kayak gitu. Oke. Kalau kamu pengen gitu, right. Nah, ketika kamu udah ngomong kayak gitu, berarti you make it as a decision. Maksudnya apa? Kamu udah ngambil, you know what you want, berarti kamu harus mengambil decision bahwa
Kamu mau itu dan kamu harus bergerak untuk mendapatkan itu. Ngerti nggak maksudnya? Kamu nggak bisa menjadi orang yang dulu kamu sebelum kamu mau, sebelum kamu nggak mau, kan kamu nggak mau kan misalnya, sebelum itu kamu nggak mau apa-apa, kamu santai aja, ya kamu nggak mau apa-apa, tapi ketika kamu tahu kamu mau ini, kamu harus membuat keputusan bahwa oke, aku mau ini dan aku harus ngelakuin sesuatu. Oke, so you made a decision. That's first. Kedua, subconscious mind and conscious mind. Kalian harus tahu subconscious mind and subconscious mind. Ini apaan sih, Kak? Aku bingung deh maksudnya apaan conscious mind, subconscious mind. Oke, jadi orang itu sebenarnya, seseorang itu memiliki conscious mind and subconscious mind. Conscious mind ini adalah pikiran yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk make decision, untuk berpikir kayak, oh ini bagus nih, atau oh hidung aku ternyata macung, oh ini benar, oh nilaiku ternyata bagus, oh kayaknya aku harus belok kanan. Itu semua conscious mind. Yang untuk decision making, semua yang kalian tahu, dan kebanyakan yang kalian ketahui semuanya itu yang terlihat, itu adalah conscious mind kalian. Sedangkan subconscious mind ini adalah pikiran di dalam hati kalian yang kalian tuh nggak tahu, yang kalian tuh unfiltered gitu. Jadi kalau misalnya dalam misalnya ibaratnya kedokteran ya kan teman-teman anak-anak FKUB ya. Jadi kedokteran sebelum kita punya sebelum ada embriologi perkembangan otak ya, ada masa-masa di mana frontal lobe itu belum berkembang sebaik mungkin gitu, belum terlalu baik perkembangannya. Jadi conscious mind ini yang ada di frontal lobe ini belum berkembang, jadi kita memakai subconscious mind. Subconscious mind ini adalah pikiran yang tidak memfilter apapun itu, jadi dia langsung masuk aja gitu. Makanya kalau misalnya anak kecil itu, dia itu kalau berpikir itu tidak tersaring biasanya. Kayak dia misalnya bilang kalau misalnya orang bule ya, dikasih tahu cerita tentang Santa misalnya. Oh dia tahu, oh iya aja karena dia belum tahu apa-apa ibaratnya gitu. Jadi subconscious mind-nya adalah pikiran tanpa filter. Sedangkan conscious mind ini adalah pikiran berfilter ibaratnya gitu ya. Nah, tapi subconscious mind ini selalu ada. Conscious mind ini juga selalu ada, tapi semakin kita dewasa, conscious mind ini ketara banget ada, tapi subconscious mind ini mulai hilang. Kenapa aku bilang ini penting? Karena ketika kita pengen make a decision, pengen sukses pada suatu hal, ini berpengaruh sekali. Misalnya, ada orang pengen sukses, dia pengen targetnya gini, aku pengen kurus. Aku pengen sebenarnya subconscious mind aku bilang gini, aduh kurus itu capek, aku nggak boleh makan itu equal to capek, equal to nggak enak. Akhirnya apakah diet itu berhasil? Nggak bakal berhasil. Karena dia taunya cuma conscious mind dia, tapi sebenarnya subconscious mind itu dia nggak mau. Atau misalnya orang belajar, aku bilang, aku mau rajin, aku pengen nilai aku bagus banget, pokoknya ya, aku mau rajin. Pikirannya kayak gitu, tapi tiba-tiba dia gagal terus, tapi terus dia kesel. Kenapa sih aku gagal terus? Padahal aku udah berusaha, padahal mungkin di pikiran dia sendiri, dia mikir kayak, dia mungkin pada zaman dahulu, ini jadi subconscious mind itu mainnya juga pada zaman dahulu juga, karena kebanyakan subconscious mind kan kita raih pada masa kecil, jadi kayak traumatik, jadi pola pikir yang kita dapetin dari masa kecil itu masuk ke subconscious mind sampai kita gede. Misalnya waktu kecil dia suka diomelin gara-gara pelajaran gitu. Akhirnya dia takut belajar. Dia takut gagal. Akhirnya setiap dia belajar, dia setengah-setengah kalau belajar kayak nggak selesai gitu. Akhirnya nggak berhasil. Akhirnya nggak berhasil karena dia takut sama belajar, kayak belajar sama dengan menyeramkan. Akhirnya nggak berhasil untuk belajar. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mau menyusun target, nanti kalau bisa kita ada sesuatu di halangan kita, maka kita harus tahu subconscious mind dan conscious mind yang kita miliki. Kenapa aku mau bahas ini terlebih dahulu? Karena aku tahu teman-teman ini nggak cuma satu dua kali mau punya target gitu.
Gak mungkin kan aku cuma ngasih tahu kalian ini sekali ini kalau oh ini Re ayo bikin target terus ini caranya. Tapi pasti kalian udah bikin target sebelumnya dulu dan udah pernah nyoba. Mungkin beberapa kalian sedang berusaha, mungkin beberapa kalian udah pernah gagal. Nah, ini aku pengen ngasih tahu kalau misalnya di diri kita ada subconscious mind dan ada conscious mind. Jadi kalian harus sadar atas dua ini karena ini sangat penting, sangat-sangat penting. Dan kalian harus belajar untuk menfilter subconscious mind. Caranya gimana, Kak? Aku bingung caranya. Caranya adalah ketika kalian sulit untuk melakukan sesuatu atau ada halangan, kalian gagal terus pada satu hal itu yang menjadi target kalian, maka coba kalian tulis sesuatu itu, terus kalian tulis aja apa opini kalian tentang hal itu tanpa terfilter, langsung dari otak kalian tulis. Nanti kalian tahu apa sih maksudnya yang ada di otak kalian tentang hal itu gitu, opini kalian, dan itu subconscious mind kalian. Jadi bisa kalian pelajari tentang itu ya. Jadi know yourself, kan ketahui diri kalian sendiri. Oke. Kalau kalian udah ketahui diri kalian sendiri, second, kita mulai prepare yourself gitu ya. Bangunkan diri kita dari limiting false belief. Jadi gini, limiting false belief itu apa? Sebenarnya limiting false belief adalah terkadang diri kita itu mempercayai hal-hal yang memang sebenarnya tidak benar gitu loh tentang diri kita. Seperti maksudnya kayak insecure kayak gitu, itu kan nggak tentu itu benar tentang diri kita, tapi itu ada dalam kita. Sekarang aku membagi hal dua ini menjadi dua ya. Nih, oke. Diri kita aku bagi menjadi dua. Yang pertama, pemeran tambahan dan pemeran utama. Bentar ya. Pemeran tambahan ini adalah pemeran yang dia itu harus mendapat validasi dari luar. Diri kalian yang harus mendapat validasi dari luar. Diri kalian yang selalu merasa I'm a victim of my life. Kayaknya gara-gara my life kayak gini deh. Maksudnya bukan salah gue, cuma kayak ya karena ini kayak gini gitu, jadinya gue kayak gini kayak misalnya gitu. Karena aku kayak gini, jadinya karena hidupku kayak gini aku nggak bisa maju gitu. No, itu pemeran tambahan ya. Terus dia tuh dikelilingi fear gitu, ketakutan, dikelilingi ketakutan, live in the past, zaman lalu, dan ini diri kalian yang merupakan peran tambahan. Jadi pikiran kalian tuh dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang negatif ini sehingga kalian balik menjadi diri kalian, yaitu menjadi pemeran tambahan. Yang kedua adalah diri kalian yang merupakan peran utama. Peran utama kalian adalah seseorang yang mendapat validasi dari diri sendiri. Itu kalian nggak perlu kata orang lain kalian cantik, tapi kalian merasa kalian cantik dari diri hati kalian sendiri. Kalian tidak perlu merasa kalian bisa, tapi kalian tahu kalau dari hati kalian bisa. Kalian tahu kalau misalnya kalian proaktif, kalian nggak nunggu deh buat orang lain ngajak kalian, tapi kalian ikut. Kalian, I'm in control of my life. Aku mengkontrol hidupku sendiri. Aku nggak perlu orang mengkontrol hidupku. Aku mencintai diriku sendiri. It's based on love base, not hate base. Bukan kayak tadi ya, pemeran tambahan itu pikirannya cuma kayak I hate myself, I hate my life, I hate you. Oke, tapi ini love base. I love my friends, I love my life, I love me. Dan dia live in present. Adanya ya yang lalu adalah yang lalu. It's okay, and we live in the present. And believe in miracle. Kalau katanya Jen Sincero, ini aku dapat kutipannya dari seorang penulis buku ya. Dia bilang kalau pemeran utama ini, mungkin dia ngomongnya bukan pemeran utama, ini aku bikin-bikin. Cuma dia bilang kalau orang ini, dia ini one with the Almighty gitu. Yang satu dengan kalau dia ya Almighty, kalau kita mungkin satu dengan Allah gitu. Karena dia percaya sama apa yang bisa dilakukannya, apa yang percaya sama Allah Ta'ala, percaya apa yang bisa, percaya atas miracle yang bisa dilakukan, apa yang bisa terjadi. Positif banget deh nih orang gitu. Dan ini dua, pemeran utama dan pemeran tambahan ini, ini ada pada diri kalian.
nggak dapat disangkal bahwa dua-dua ini ada pada diri kalian. Dan yang makanya prepare yourself itu adalah berarti limiting those false belief. Jadi pemikiran negatif ini kalian harus cut from your surrounding, from yourself gitu. Prepare yourself, harus mulai berpikir positif seperti itu. Harus menjadi pemeran utama dari kehidupan kalian. Untuk menjadi sukses harus prepare yourself ini caranya. Oke. Nah, yang nggak kalah penting itu adalah take care of your body and mind. Gimana caranya take care of your body and mind? Mandi. Atau ngapain nih maksudnya? Oke, yang maksudnya adalah sleep. Salah satunya sleep. Dia lucu banget gambarnya ya, kucing. Ya, take care of. Jadi gak cuma, mungkin biasanya kalau misalnya buku-buku itu kan misalnya kalau misalnya kegiatan-kegiatan kan motivasi banyak kayak gitu ya. Sekarang aku pengen ngasih tahu bahwa ternyata selain hal-hal kayak gini, ini tuh penting banget untuk take care of your body and your mind. Salah satunya itu adalah sleep. Ternyata untuk kalian sukses itu, sleep itu penting banget. Bukan karena kalian pengen sukses terus kalian harus kalian kerja, belajar, tapi bukan berarti belajar terus tidurnya cuma 2 jam atau 4 jam. No, kenapa? Karena sleep itu dibutuhin. Kita butuh, kalian pasti tahu kan kalau kita itu butuh sekitar kalau nggak salah 6 sampai 7 jam itu kan tergantung umur ya. Untuk otak kita mereconnecting, untuk memperbaiki jaring-jaringan, untuk refresh otak kita, menjadi untuk menyingkirkan stres kita, menjadi yang lebih baik untuk besok harinya. Jadi sleep ini penting banget untuk jadi sukses gitu. Kedua, clean your room. Ini maksudnya apa? Jadi ketika kalian misalnya udah pikirannya udah jernih, targetnya udah ada, terus kalian bingung harus ngapain, selain kalian udah tidur, kalian harus juga perbaiki surrounding kalian dengan misalnya salah satunya adalah clean your room. Karena kalau berdasarkan penelitian, dengan membersihkan area kalian akan membersihkan pemikiran kalian juga gitu. Jadi banyak juga orang-orang yang kalau kalian hidup di tempat yang bener-bener kayak kusam, kotor semuanya, pikiran kalian tuh juga nggak bersih. Kalian nggak bisa menerima informasi baru dan akhirnya mumet. Jadi kalau misalnya mumet, gimana caranya kalian mau menambah satu informasi baru lagi. Makanya kalian harus mulai juga dengan clean your room. Kalian akan sebelum kalian mulai usahanya lagi, kalian harus kosongkan gelasnya. Clean your room, clean your mind. Gitu kurang lebih. Nah, ini penting banget. Astagfirullah, stop comparing. Orang tuh banyak banget, Re, yang suka compare gitu. Kamu lebih baik. Kamu lebih rajin. Kamu lebih soleh. Ya Allah. Padahal kan kita ini kan orang yang berbeda. Orang yang complete. Dan ini bikin apa ya? Bikin stres gitu. Padahal kita tahu bahwa Allah itu memberikan kita tuh berbeda-beda gitu, memberikan kelebihan yang berbeda hamba-hambanya, memberikan kesulitan atau kemudahan yang berbeda-beda. Ketika kamu meng-compare dirimu dengan orang lain, akhirnya kamu nggak bersyukur sama apa yang kamu miliki, dan akhirnya menimbulkan negative thinking, suzon, kayak gitu kan. Maksudnya jadinya apa? Jadinya malah buruk gitu. Udah akhirnya esteemnya turun, terus self-esteem turun, terus juga negatif ke orang lain. Dan ini buruk banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian di atas, kalian akan merasa hebat banget. Kalian akan sombong. Dan kalian tahu kalau misalnya orang sombong itu adalah, sombong is the
apa ya, sifat setan gitu, yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala gitu. Ketika kita di atas, kita akan sombong, dan ketika kita di bawah, kita akan membenci diri kita sendiri. Makanya kita janganlah stop comparing, stop. Tapi emang gampang ngomongnya, I know. Kita udah hidup pada society di mana compare something itu it's a usual thing gitu. Tapi kita harus mulai membiasakan diri untuk stop comparing. Kenapa dalam Al-Quran ada alif lam mim? Alif lam mim kan kita nggak tahu artinya. Tandanya apa? Tandanya adalah di hidup ini kita ada beberapa hal yang kita tidak tahu. Kan ada ceritanya dari Nabi Musa, di mana menceritakan intinya bahwa emang ada sesuatu yang memang kita tidak akan ketahui di dunia ini, dan kita harus belajar dari hal-hal seperti itu, bahwa memang kita ada beberapa hal yang kita nggak akan ketahui, termasuk tentang somebody, itu pasti ada banyak hal yang kita nggak ketahui. Jadi stop comparing, because you will never know the whole story. You cannot compare because it would never be fair. Just know what you know and learn to be better and stop comparing yourself. Kayak gitu ya. Mungkin aku mau dengar suaranya dulu nih. Masih connect kan ya? Iya, masih Kak Safa. Oke, masih. Oke. Aku jam. Oke. Selanjutnya. Surround yourself with someone awesome. Not only dengan someone good, tapi with someone awesome. Kalian tahu nggak kalau misalnya aku dengar dalam dalam kajiannya Ustadz Maman Ali, bahwa salah satu yang sangat penting ketika kita hidup ini adalah dikelilingi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang, kalau kita kan tahu kan ya kayak lagu Obat Hati yang itu, yang kelilingi dengan teman-teman yang baik gitu kan ya, yang teman-teman yang soleh, dan ini ternyata tuh bener banget karena your friend is who you are gitu. Kalau kalian udah punya target, udah punya mau apa gitu, kalau saranku jangan kasih tahu ke orang-orang yang kemungkinan bakal bilang kayak, tapi lo yakin, tapi kamu yakin, seriusan gitu. Tapi datangilah dan kasih tahu ke teman-teman yang bakal bilang, wow, I'm proud of you, I think you can do it, it's gonna be awesome, ayo kita berusaha bersama. Karena ini sangat berpengaruh. Ketika nanti kalian sedang berusaha juga kalau misalnya kalian sekarang lagi berusaha juga, kalian harus mengelilingi diri kalian dengan teman-teman yang baik, dan selain itu juga kalian harus membuat diri kalian maksudnya apa? Maksudku itu misalnya dari hal konteks pendengaran dan penglihatan. Pertama, pendengaran, kalian harus mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan Al-Quran, dan juga kalau Al-Quran jangan lupa artiannya, karena kalau misalnya cuma Al-Qurannya doang baik, tapi kita nggak maknanya kan kita nggak dapat, kita harus sama artinya juga dapat. Terus kedua, kita juga bisa dengar podcast yang motivasional bagus, itu kalau bisa kalian setiap hari kalian dengerin, karena dengan itu kalian akan lebih baik per harinya. Mata selalu lihat yang bagus-bagus. Terus kalau cerita ya sama teman, itu teman yang bagus. Jadi kalau misalnya jadi diri kalian ini, kita itu rentan pada suatu kegagalan. Tapi ketika kita di-surround with something that is supportive of us gitu ya, ketika kita gagal itu mudah untuk diri kita untuk naik lagi. Karena gagal itu bukan hal yang nggak biasa. Gagal itu gampang banget terjadi dan biasa banget terjadi, dan kalian harus siap untuk gagal. Mungkin kalian udah tahu ya. Tapi harus acknowledge itu. Jadi untuk second base itu kalian harus surround yourself with something good, with someone good. Itu harus banget. Oke. Oh iya. Dan sometimes bukan berarti dia itu
gini, mungkin ada orang-orang mereka baik kok. Cuma mereka tuh ada mungkin maybe they have masalah juga. Mungkin dia merasa insecure juga tentang satu hal, akhirnya dia mengeluarkan hal yang negatif gitu. Aku nggak ngomong bahwa orang itu buruk ya, in specifically, but sometimes masalah dia ketika kamu akan bisa berdampak negatif ke kamu. Jadi kamu harus memilih yang baik-baik, even ke teman-teman yang misalnya muslimah atau apa, atau misalnya sama itu, pokoknya kalian harus pilih yang terbaik, oke? Gitu. Lanjut ya, love yourself. Ini love yourself itu penting banget. I have to go through 2 years of suffering just to realize that I have to love yourself. I have to love myself. Maaf sedikit cerita, tapi mungkin aku hanya tidak mau teman-teman itu mengalami harus belajar 2 tahun sengsara untuk cuma tahu, oh kalau aku tuh butuh untuk belajar mencintai diriku sendiri. Ini adalah topik yang sangat penting dan mungkin ini udah dibahas kalau kalian teman-teman ikutin semusim yang tahun kan kemarin, pokoknya 2 tahun yang lalu kan bahasnya tentang ini ya. Ini penting banget. Love yourself, love Allah gitu kan. Because Allah made you, jadi you have to love yourself. Dan ini kalau mau diomongin ini bakal panjang banget. Tapi to be confident, to be positive thinking, kalian juga harus percaya diri. Tadi kan aku bilang juga untuk kalian berpikir menjadi pemeran utama, kalian harus juga percaya diri, kalian harus cintai diri sendiri. Dan emang gak gampang untuk ngelakuin ini, harus perlahan kalau kalian tidak. Itu cara-caranya dan caranya banyak gitu kan. Salah satunya misalnya dengan setiap hari kalian lihat diri kalian sendiri di mirror and bilang kalau you can do it, you are strong and you're beautiful. Terutama untuk cewek-cewek nih, karena cewek-cewek ini rentan gitu emosinya. Jadi penting banget to always love yourself, kayak gitu ya. Dan ketika semua itu udah, ketika preparation dari mental semua udah, tahu apa yang kalian mauin, tahu bahwa kalian misalnya tahu diri kalian tuh kayak gimana, tahu apa yang kalian takutin, udah nyiapin teman-teman yang baik, siap-siapin untuk kebersihan, misalnya bersihin, tidur yang cukup tadi kan, terus untuk mindset yang baik, maka udah love myself, pemikiran positif, udah yakin banget deh, I made the decision, I will do it, udah semangat banget, then start your race. Di sini aku ngambil cewek yang aku lupa namanya, ini apa sih kalau misalnya itu aku lupa namanya. Ya pokoknya bukan yang pokoknya kakinya tidak sehat banget gitu ya. Artinya kenapa aku ngambil foto ini adalah karena we may not be perfect because of course kita nggak perfect gitu. Tidak semua orang tidak ada yang perfect gitu. But it's okay. Kita nggak apa-apa. We love ourselves. Jadi kita akan menerima apa yang kita punya, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Dan kita tahu mungkin akan sulit ke depannya, tapi kita akan berusaha dan kita semangat untuk melakukan itu, kita positive thinking, and we will start the race. Kayak gitu. Oke. Nah, starting the race, mungkin aku nggak bakal membahas tentang mulai dari start the race-nya, karena ini biasanya banyak pembahasan tentang gimana kita mulai kesuksesan, gimana cara-caranya untuk sukses gitu, misalnya karena emang banyak kan, contohnya adalah buku dari Stephen R. Covey ini, dari dia ada bukunya yang namanya 7 Habits of Highly Effective People gitu kan. Di situ ada cara-caranya gimana biasanya orang yang sukses itu habitnya apa aja sih gitu. Salah satu, dan aku nggak bahas itu terus secara rinci, tapi aku di sini masukin sedikit aja bahwa contohnya adalah nih, our behavior is governed by principle living in harmony with them
membawa positive consequence, failting them bring negative consequence. Jadi kayak kita live by principle, in harmony, terus kita harus proactive with our life. Kalau kalian nanti misalnya bisa lihat lagi, bisa baca bukunya tentang how nanti ketika kita udah mulai start the race, you have to be proactive, you have to be prepare yourself for everything gitu. Nanti ada juga. Nah, penting juga ini adalah memprioritaskan. Nanti kalian juga belajar untuk memprioritaskan. Dan aku juga nggak membahas ini terlalu dalam. Kenapa? Karena aku tahu ketika kita berusaha itu cara-caranya itu beda per orang. Sebenarnya beda per orang gitu kan ya. Dan kalian bisa lebih cari ini lebih dalam lagi ke pembahasan-pembahasan lainnya gitu. Banyak kan di YouTube, di buku, dan kalian akan baca-baca itu. Kayak gitu. Jadi ini salah satunya tadi ya. Proaktif, memprioritaskan gitu ya. Dan yang paling penting, paling penting, I cannot stress it enough gitu ya. I cannot stress it enough itu always involve Allah in every step you take. Always. I cannot tell you how lucky ourselves because we are a Muslim. I cannot tell you. Karena apa? Karena bahkan orang-orang ya, yang kalau kalian tahu, bahkan orang-orang yang Kristen atau yang non-Islam lainnya, dia bilang, jadi aku baca buku juga, dia bilang kayak gini, ketika kalian mau sukses, kalian harus percaya pada bahwa adanya Tuhan. Aku dulu, kata dia ya, aku dulu nggak percaya kalau ada Tuhan, tapi ketika aku berusaha ini, ternyata aku tahu, ternyata kita tuh harus percaya bahwa ada satu zat gitu, yang mendukung kita dalam meraih kesuksesan itu. Dia bilang kayak gitu. Dan kita harus meditation, dia bilang kayak gitu. Kita harus percaya. Aku bilang, jelas kalau misalnya kita orang Islam, iya kan kita selalu sholat, kita tahu Allah, emang kita Tuhannya Allah Ta'ala gitu kan. Jadi kita biar very lucky, kita udah tahu Allah give us Al-Quran, memberi kita Al-Quran, yaitu guideline, di mana sebenarnya guideline hidup kita based on Al-Quran itu, and we have to read it to know our life better than we have now gitu. Jadi kita harus baca, kita harus recite, kita harus balik lagi ke Allah. Ini sangat penting. Kenapa? Kenapa aku bilang? Karena aku ngomong kayak gini dari awal sampai akhir itu gampang banget. Sekarang cuma berapa? Sekarang cuma baru 43 menit aku ngomong. Tapi aslinya kalian itu sulit. Mungkin kalian sekarang udah kuliah, kalian udah tahu kali ya betapa sulitnya mengusahakan sesuatu gitu. Sulit banget, Re. Kalau nggak ada Allah itu susah. Ibaratnya ya, kalau misalnya in mental illness, you know, some of people, banyak orang yang mungkin berkata kayak, kalau orang with mental illness mungkin dia nggak ini kali, nggak kurang dekat sama Allah Ta'ala, makanya dia ada mental illness. Actually, some of the people say, dia bilang kayak gini, if I don't have Allah, jika tidak ada Allah, jika tidak aku sholat, maka aku mungkin udah meninggal karena mental illnessku. Tapi karena ada Allah, aku masih mungkin dia try suicide, tapi karena ada Allah dia nggak bunuh diri, nggak berhasil meninggal gitu, ibaratnya gitu. Jadi sepenting itu gitu, karena banyak banget akan kita lalui cobaan-cobaan, kekalahan sebelum kita akan menang gitu kan. Kemudian yang penting juga info-info yang kita gunakan harus dari sumber yang terpercaya. Ya, dan kita emang harus siap. If you want to be strong, you have to know it gitu. Di kalian akan hancur dan akan sakit banget, dan hanya kepada Allah Ta'ala itu kalian sholat dan balik lagi, berusaha lagi, ulang lagi, dari awal lagi, involve Allah lagi, dan ingat mindsetnya itu juga untuk Allah Ta'ala gitu. Jangan lupa gitu. Banyak kalau kalian tahu juga cerita-ceritanya, kerajaan Romawi, contohnya kerajaan Romawi,
Dulu Julius Caesar misalnya, dia kan dulu kan berusaha itu dari awalnya tentara biasa. Dia tentara biasa dulunya, terus akhirnya sampai jadi jenderal, sampai jadi ibaratnya kayak presiden gitu kan. Orang-orang Romawi itu hebat, dia hebat banget. Dia sampai ngambil negara-negara lain gitu untuk dia dudukin jadi milik Romawi. Tapi pada akhirnya dia dibunuh orang juga. Kalian tahu kenapa? Karena dia menjadi grow sombong dan stres. Dia stres loh. Orang seperti itu dia sukses, ibaratnya sukses, tapi dia akhirnya stres dan akhirnya dibunuh orang. It's not like success that you thought, ngerti gak sih jadinya? Because when you don't have your God, akhirnya mencong gitu loh. Kayak udah di atas tapi akhirnya mencong. Banyak banget kayak gitu. Kalau kalian dengar cerita-cerita history gitu ya, banyak banget kerajaan Romawi, kerajaan ini, kerajaan itu, semuanya tuh hancur gara-gara dirinya sendiri, kesombongan, gara-gara ketakutan atas kehilangan jabatan, itu semua banyak banget. Jadi always involve Allah in every step you take. Di bawah, di tengah, di atas, semuanya involve Allah. Because pada akhirnya kita juga balik ke Allah Ta'ala gitu ya. It's very important. Oke, quotes terakhir. Aku ngambil dari buku namanya doa gitu deh. Aku lupa yang buat siapa. Pokoknya terkenal ceritanya. Ini quotesnya gini. Kepada Allah Ta'ala kita memuji atas seluruh kenikmatan yang telah kita curahkan kepada setiap makhluknya. Yang telah ia curahkan kepada setiap makhluknya. Yang nikmatnya mengalahkan ujian. Karena nikmat yang datang darinya selayak samudra yang tidak bertepi. Adapun ujian hanyalah seujung kuku yang hadir dalam teras kehidupan kita. Karena sejatinya bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur yang membuat hidup menjadi bahagia. Bahagiaan internal itu bukanlah mungkin di dunia ini, tapi adalah di akhirat. Dan kita udah dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Perbedaan kita sebagai seorang muslim juga bukan orang Nasrani atau dengan agama lain adalah Allah Ta'ala itu sebenarnya menjajakan kita itu adalah kesenangan internal, kesenangan pada akhirat gitu ya, yang benar-benar dijanjikan gitu ya. Dan kita juga dikasih tahu bahwa di dunia ini kita akan mengalami kesulitan-kesulitan yang kita dikasih ujian. Bukan kita nanti kita sudah menjadi misalnya soleh terus kita nggak dapat ujian, enggak. Allah udah ngasih tahu kalau kita bakal dapat ujian. Tapi Allah memberikan yang sangat beribu kali baik itu nanti di akhirat. Dan Allah itu sangat baik. Cinta Allah kepada kita itu melebihi cinta ibu kepada anaknya. Jadi ketika kita bisa tanya diri kita apakah kita bisa sukses, sekarang kita tahu jawabannya, bahwa kita bisa. Kita tahu preparasinya, dan next time we know what to do, we believe what to do, and insya Allah we can start what to do, and kita bisa menjadi muslimah yang terdepan, menjadi orang-orang yang yang maju, orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Mungkin sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah banget ya. Terima kasih kepada Kak Safa yang telah memaparkan materi dengan sangat luar biasa. Nah, jadi mungkin aku kasih kesimpulan sedikit. Jadi yang pertama kita harus mengenali diri kita sendiri dulu ya Kak. Lalu mempersiapkan diri dengan menjadikan diri kita sebagai peran utama, dan juga jangan lupa take care of your body and mind, serta self-love. Nah, kalau udah semuanya, start the rest, dan yang penting selalu libatkan Allah dalam setiap prosesnya. Masya Allah. Semoga kita semua di sini bisa menerapkan tips-tips tadi untuk menjadi sukses. Amin. Nah, mungkin kita akan berlanjut ke agenda selanjutnya, yakni sesi tanya-jawab nih, Kak. Nah, mungkin untuk peserta bisa menyiapkan terlebih dahulu pertanyaannya, karena nantinya akan ada hadiah untuk penanya terbaik berupa saldo OVO sebesar Rp50.000. Nah, mungkin kepada peserta yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan di kolom chat Zoom dengan format nama _ izin bertanya. Dan mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta, kepada panitia dipersilakan untuk mengirimkan link absensi di kolom chat Zoom terlebih dahulu.
Oke, baik. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dan teman-teman sedang mengisi absen, mungkin aku izin bertanya terlebih dahulu nih ya, Kak. Jadi kan mungkin ada nih teman-teman yang sebenarnya udah prepare prepare dirinya untuk mempersiapkan semua goals-goals dalam hidupnya. Nah, tapi kepentok sama jadwal kuliah nih, Kak. Karena katanya bahkan untuk tidur aja tuh nggak cukup karena jadwal kuliahnya benar-benar padat. Nah, itu kira-kira ada nggak sih, Kak, tips-tips supaya itu jadwal kuliah yang padat tuh nggak jadi alasan lagi buat kita semua? Langsung aku jawab ya berarti ya. Iya, boleh kalau langsung dijawab sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Oke, kamu dipanggilnya Dian ya? Iya, benar Kak, Dian. Oke, iya makasih pertanyaannya Dian, bagus banget pertanyaannya ya. Ini selalu ditanyain biasanya kalau saya teman-teman itu dari dulu juga aku pertanyaannya kayak gitu juga ya. Oke, menurut aku jawabannya adalah semuanya adalah prioritas. Semua is based on prioritas. Kayak misalnya pada in the end kayak misalnya mau kita pengen ketemu seseorang gitu ya. Kalau bilang aku gak bisa, aku ini tergantung prioritas dan tergantung seberapa kamu peduli tentang hal itu. Ini aku kasih tahu ya. Aku punya cutting, namanya mungkin aku nggak tahu kamu tahu atau enggak, tapi namanya Kak Habibie gitu ya. Kak Habib. Kak Habib ini cutting dari PD, dia ini pinter banget, Re. Dia ini anak OSN, dia menang lomba-lomba internasional banyak banget, anak AMSA. Dia yang buat aku juga terinspirasi untuk ikut lomba-lomba ya. Terus ketika aku tanya sama dia, Kak gimana sih kakak kok bisa sih kayak dia tuh kalau ngajar enak banget dan dia pinter banget gitu ya. Gimana sih Kak caranya? Kakak udah ikut lomba, kakak OSN, kakak belajar juga, terus dia juga aktif kepanitiaan, serius dia tuh aktif kepanitiaan dan semua aktif deh pokoknya. Gimana caranya? Dia bilang, aku itu deh, dia bilang, aku nggak pernah, aku setiap hari belajar sampai targetku selesai. Jadi sebenarnya dia satu hari ini prepare nih, buat misalnya matkul kan besok ada 3 nih. Aku prepare untuk 3 matkul itu, aku nggak bakal tidur sampai 3 matkul itu udah aku pelajarin. Aku nggak bakal tidur sampai 3 matkul itu aku pelajarin, atau misalnya dia punya yang lain prioritasnya, aku nggak bakal tidur sampai ini udah terlaksanakan. Dan ya kalau kalian mau tahu itu gampang atau mudah, itu ya susah-susah. Bisa mungkin nggak sampai tidur. Tapi kalau kalian mau jadi seperti dia, memang itu yang harus kalian lakukan. Itu realitanya. Kalian nggak bisa cuma hahaha terus kayak misalnya dalam satu film kalian kayak aku ingin berhasil, besoknya dia lari ceritanya kan, terus tiba-tiba aku berhasil gitu, tiba-tiba udah berapa tahun kemudian dia berhasil. No, it's not as easy as it comes, dude. Like, no. Akan bener-bener kayak sampai apa ya, realitanya teman-teman kalian yang mungkin kalian pikir, oh pinter banget ya orang ya, kok bisa sih kita punya waktu yang sama tapi kenapa dia bisa sepintar itu gitu. Karena mereka tuh usaha, kalian nggak tahu aja kan, makanya aku bilang banyak hal yang kita itu tidak tahu gitu, tapi kita memang harus, kalau kalian misalnya, tapi nggak apa-apa, aku bilang nggak apa-apa kalau kalian belum bisa, misalnya kalian aduh tapi kok terlalu banyak aku tuh nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, sedikit demi sedikit kalian masukin dikit naik tapi berkembang. Jangan lihat orang lain dulu, jangan lihat oh dia bisa nih, dia tidur cuma ini doang tapi udah bisa, nggak usah lihat. Yang penting kalian berusaha aja dulu sedikit demi sedikit, nanti kalian bisa, aku yakin kalian bisa kayak gitu. Kira-kira ini nggak apa sih udah satisfaction nggak dari jawabannya, Dian? Iya Kak, udah menjawab banget. Makasih banyak Kak Safa. Nah, mungkin karena di sini udah ada pertanyaan nih Kak di kolom chat Zoom. Mungkin sebelumnya aku izin bertanya dulu ya Kak. Jadi pertanyaannya mau ditampung atau langsung dijawab satu-satu Kak? Boleh langsung jawab juga nggak apa-apa. Oke, mungkin aku untuk pertanyaan pertama dari Nabila Ramadhani, izin bertanya bagaimana cara menjadi konsisten nih Kak katanya. Oke, baik, kepada Kak Safa dipersilakan untuk langsung menjawab. Oke, terima kasih untuk Nabila Ramadhani dan Wirani Gitasari. Bagaimana jadi konsisten? Jadi ini pertanyaan yang juga dulu tuh pernah ditanyain ketika pengenalan
dari LKI dulu ya. Pokoknya teman-teman ada pernah nanya juga ini, dan aku jawab juga. Aku waktu itu jawab juga kayak gini, bahwa konsisten adalah suatu hal yang sangat sulit. Ibaratnya memulai dan konsistensi di kesulitan mana itu adalah konsistensi. Bahkan Nabi Muhammad sendiri bilang yang paling sulit itu ketika kita beribadah itu bukan dari ibadahnya sendiri, tapi dari konsistensi dari ibadah itu sendiri. Terus gimana sih caranya untuk untuk konsisten? Caranya kita berusaha untuk membiasakan, kita berusaha untuk membiasakan diri. Karena kalau misalnya berdasarkan orang, setahu aku ya, berdasarkan dari pemateri apa gitu ya, aku dengar untuk membuat satu habit itu perlu seenggaknya 46 hari kalau nggak salah ya, 46 hari untuk kamu membuat satu habit. Tandanya kalau kamu mau itu konsisten, kamu harus dapat melakukan itu sampai 46 hari. Kamu caranya aku kasih juga hal yang aku pernah dengar ya. Kalau misalnya kamu mau membuat habit of baca buku misalnya, ya udah kamu bikin list setiap hari, misalnya mau baca buku apa gitu ya, atau mau ngelakuin apa yang kamu mau membuat habit, misalnya setiap hari per hari 7 misalnya nih. Dan kamu harus ngecontreng, maksudnya ngelaksanain itu setiap hari selama 46 hari. Kalau kamu udah nggak ngecontreng itu, berarti kamu ulang dari nomor 1. Dan kamu harus ngulang dan ya udah ulang nanti contreng ulang ngelakuin lagi. Dan emang itu kalau misalnya dibilang gampang susah ya tergantung orangnya gitu. Kalau menurut aku pribadi mungkin bakal susah banget gitu ya, karena 46 hari 1 bulan untuk ngelakuin satu hal yang sama setiap hari, you can think about it, but I think bisa, karena ada banyak orang yang bisa banget gitu. Jadi kalau kamu bisa sukses, kalau mau konsisten bisa, tapi emang harus dibiasain untuk selalu kayak gitu. Jadi bikin list dan harus pakai kertas. Kalau misalnya kata orang pakai kertas, karena kalau misalnya pakai HP biasanya jadinya nggak fokus. Jadi suruh pakai kertas, pakai pensil, terus bikin list, terus dicontreng setiap hari. Soalnya kalau di garis gitu, nanti jadi kayak kita kayak, udah ke garis nih enak gitu. Jadi kayak setiap hari ngerasanya berasa nge-achieve sesuatu kayak gitu. Oke, mungkin itu yang dari untuk. Baik, terima kasih Kak Safa untuk jawabannya. Untuk Kak Nabila Ramadhani, apakah sudah terjawab ya Kak? Sudah sangat menjawab. Terima kasih Syafa. Baik, terima kasih Kak. Baik, mungkin berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Husnul. Izin bertanya, Assalamualaikum Kak. Saya izin bertanya, mohon maaf saya tidak bisa on mic. Saya izin bertanya, saya pernah mendengar Kak, kalau berdoa kita selalu meminta semoga goals kita adalah yang terbaik dan dimudahkan. Lantas dalam mencapai goals itu kita sering dapat rintangan. Lalu rintangan itu kan ada yang jadi sign atau goals kita. Itu harus di stop dan ada rintangan yang buat kita kerja keras lagi. Itu bagaimana ya Kak bedakannya? Terima kasih. Mungkin Iya kayak Husnul mungkin bisa jelasin ini deh. Aku kurang nangkap waktu akhir-akhir ya sebentar. Ya mungkin kepada Kak Husnul bisa off mic, on mic. Halo Kak, apa suara saya terdengar? Terdengar tapi kecil. Apa sekarang sudah terdengar ya? Ya, sudah terdengar Kak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum Kak, saya izin bertanya. Jadi maksud saya itu kan kalau kita apa sih dalam proses kita untuk menuju goals itu tuh kan ada kayak rintangan gitu, pasti ada hambatan, ada rintangan. Nah, terus kan di rintangan itu tuh ada yang kayak rintangan ini nih kayak pertanda kalau kita ini tuh bukan yang terbaik buat kita, dan ada pertanda kita nih kurang optimal gitu ke usahanya, makanya harus lebih optimal lagi. Nah, itu kan beda ya Kak. Jadi cara bedain rintangan itu pertanda kita buat stop atau rintangan itu adalah buat kita kerja keras lagi tuh bagaimana? Terima kasih. Oke, makasih atas pertanyaannya Husnul. Jadi apakah kayak ibaratnya rintangan itu untuk kita stop atau untuk kita lanjut lagi kayak gitu ya. Nah, kalau menurut aku, setahu aku ya, jadi kalau misalnya kita
ketika kita bingung apakah itu sebenarnya lebih baik atau enggak, tentu yang kita harus lakukan itu sholat istiqoroh. Jadi sholat istiqoroh itu emang, dianjurkan, emang kita lakukan bener-bener kalau kita pengen mau ngambil suatu decision, itu kita harus selalu bikin sholat istiqoroh. Kalau misalnya emang kita udah sholat istiqoroh terus masih disulitkan, mungkin itu tandanya itu, apa namanya, udah nggak baik gitu jalannya ya. Tapi kalau misalnya, kita sholat istiqoroh ternyata ada hal-hal yang kayak, "Oh ternyata lebih enak nih," gitu, agak sedikit lebih enakin gitu, tapi masih susah, tapi ada lebih dikasih jalan sedikit gitu untuk ngasih tahu, berarti itu masih disuruh usaha lagi kayak gitu. Jadi selalu balik lagi ke sholat istiqoroh sholat istiqoroh. Kira-kira kayak gitu nggak Husnul? Atau masih ada yang ditanyain lagi terkait itu? Izin bertanya lagi Kak, apa boleh ya? Boleh. Itu kan tadi kan Pak dengan melakukan sholat istikharah ya Kak. Terus kalau saya pernah dengar itu Kak, kalau sholat istikharah biar kita tahu kayak apa jawaban dari sholat istikharah kita itu, kita tuh bisa kayak apa sih dari kayak nanya ke orang gitu Kak. Apa benar ya Kak? Oh, oke oke oke. Jadi setahu aku, kayak ini, minta dia istiqorohin nggak sih, maksudmu? Jadi kayak nanya ke orang gitu Kak. Kalau aku taunya kayak gini, jadi setahu aku ya, kalau yang aku tahu adalah kita itu minta bantuan orang yang kayak mungkin lebih soleh lagi gitu ya, untuk kita istiqoroh, nanti sama dia diistiqorohin juga. Jadi kita bareng-bareng istiqoroh, nanti dia kasih tahu. Kalau kita misalnya agak lebih bingung lagi, biasanya itu perkara kalau aku taunya misalnya perkara, pasangan kayak gitu ya, itu kadang banyak ada kayak gitu tuh, misalnya lebih bingung, "Ini cocok nggak ya?" Gitu, terus dia minta kayak ustad gitu, minta istiqorohin juga. Jadi tapi itu wajib istiqoroh juga, dia istiqoroh, ustadnya juga istiqoroh, terus kayak gitu. Aku taunya kayak gitu sih, kayak gitu nggak maksud kamu? Kalau saya tahunya yang ini Kak, jadi kita kayak meminta pendapat orang lain gitu Kak. Jadi nanti minta kayak pendapat banyak orang gitu. Kan Hmm. jadi kayak apa feeling kita bagaimana terus kayak nanya ke orang gitu loh Kak. Buat kayak mastiin gitu. Oh, tapi sebenarnya kalau itu aku kurang tahu ya, tapi kalau logikanya bisa juga sih. Logikanya kita kan bisa mendapat pendapat dari orang lain juga, tapi kita harus pastiin juga orang yang kita tanyain pendapatnya ini baik gitu, maksudnya bukan sembarang orang gitu. Jadi jawabannya juga bukan sembarangan gitu. Mungkin itu sih. Maaf ya kalau misalnya tidak bisa memberi jawaban yang seutuhnya gitu, karena aku kurang tahu kalau masalah itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, karena waktunya juga terbatas, dari pertanyaannya Kak Novia ya Kak ya. Mungkin kepada Kak Novia, dipersilakan untuk menghidupkan mikrofonnya Kak. Baik, apakah Kak Novia terdapat kendala? Oke, baik. Mungkin karena Kak Novia ada kendala nih Kak, kita lanjut ke pertanyaan yang setelahnya dari Kak Afi. Izin bertanya, Assalamualaikum Kak. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita membangkitkan rasa percaya diri bahwa kita yakin akan sukses tanpa membuat hal itu kesombongan bagi kita, Kak. Karena biasanya saya membangkitkan rasa percaya diri dengan kata-kata, namun kadang saya merasa itu malah menjadi seperti kesombongan begitu, Kak. Terima kasih, Kak. Nah, mungkin kepada Kak Safa, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya, Kak. Oke, makasih banyak atas pertanyaannya, Afi ya. Ini pertanyaannya sangat bagus. Sebenarnya tadi berhubungan dengan apa yang aku jelaskan juga ya. Karena ini, jadi ada yang dikatakan sebenarnya narsistik itu ada dua. Ada positif narsistik dan ada negatif narsistik.
negatif narsistik itu adalah orang yang pada akhirnya nanti dia close minded dan dia akhirnya sombong dan gak mau nerima, ya kayak orang yang sombong seperti kalian tahu lah, negatif banget ya. Dan positif narsistik itu adalah percaya diri. Itu positif narsistik. Kalau orang mau percaya diri tanpa dia sombong, ini adalah dengan cara mencintai dirinya sendiri dan tidak compare dengan orang lain. Makanya tadi aku bilang not comparing with yourself, dengan orang lain gitu. Karena kalau kamu compare with orang lain, kamu akan sombong. Ketika kamu lagi di atas itu kamu akan sombong banget. Tapi karena kalau kamu di bawah, kamu akan merasa kayak aku apaan sih gitu. Tapi kalau misalnya kamu di atas, kamu kayak gue gitu lah. Karena kamu compare sama orang lain. Tapi kalau misalnya nggak kayak gitu, kamu nggak bakal sombong. Nah, kalau kamu lagi nggak percaya diri, kamu harus belajar praktis namanya compassion. Compassion, self-love, compassion, self-love. Caranya kayak gimana? Misalnya ya, kalau kamu misalnya, jadi itu dari cara ngomong ke diri kamu. Jadi kamu, compassion, self-love itu adalah cara kamu berkomunikasi dengan diri kamu sendiri. Ketika misalnya kamu itu mendapat nilai jelek gitu kan ya. Kamu compassion self-love-nya bukan kayak gini, bukan kayak, ya nilaiku jelek lagi, lebih jelek daripada si ini lagi, aduh emang deh kurang belajar, pokoknya gue ini banget deh, kapan ya aku bisa lebih baik, aku emang deh paling ini, kemarin aku pokoknya bener-bener parah banget gitu. Enggak kayak gitu, tapi lebih kayak gini, aku nilainya jelek nih, emang kemarin aku kurang belajar, tapi aku pasti bisa. Gak apa-apa, kemarin itu aku kurang belajar, tapi aku pasti bisa. Mungkin kemarin aku sedikit lagi sedih, kemarin aku ini, tapi aku bisa kok, aku bisa, gak apa-apa. Jadi ibaratnya membuat diri kamu sendiri itu teman kamu. Akhirnya kamu harus percaya sama diri kamu gitu. Akhirnya kamu percaya diri, karena kamu membuat diri kamu teman gitu. Kamu kalau misalnya ngomong sama teman terdekat kamu, apakah kamu percaya sama teman? Percaya kan? Enggak, maksudnya karena kamu itu teman dekat kamu, masa kamu bilang kayak, ih gimana sih, bukannya belajar kemarin, bodoh banget sih, nggak mungkin kan? Tapi lebih kayak, nggak apa-apa, ayo kita bisa ya, ayo kita percaya diri, ayo gitu. Jadi terus makin lama kalau kamu terus kayak gitu, terus aku bilang setiap hari kamu di depan, di depan kaca bilang, ya kamu bisa, kamu ini, lama-lama kamu akan percaya diri, dan percaya diri ini insya Allah nggak bakal jadi sombong, karena kamu tahu berapa susahnya kamu untuk berusaha, dan kamu mungkin akan empati sama orang juga, bahwa orang itu juga kemungkinan juga bakal ngerasain susah seperti itu, mungkin dia akan itu, jadi kamu nggak sombong. Kalau misalnya ada orang yang seperti itu, mungkin kamu akan merasa kayak, oh nggak apa-apa gitu, kayak jadi kamu juga sama ngelakuin orang lain seperti kamu ngelakuin diri kamu sendiri, bukan kayak kamu ngelakuin kayak, ih gimana sih bodoh gitu, tapi kamu sama kayak ngelakuin ke dia kamu, nggak apa-apa, nanti kita berusaha lagi, jadi kamu juga baik ke orang lain gitu. Jadi baik ke diri kamu, terus akhirnya baik ke orang lain kayak gitu. Jadi nggak sombong akhirnya. Oke, menjawab nggak tuh atas Afi? Makasih Kak, maaf sebelumnya karena tidak bisa on cam Kak. Terima kasih Kak jawabannya, sangat membantu Kak. Insya Allah saya akan coba mengamalkannya Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama, semangat terus Afi. Baik, terima kasih Kak Afifa atas pertanyaannya. Mungkin karena di sini ada Kak Dewi yang udah raise hand nih Kak, apakah diperkenankan ya Kak kalau satu lagi? Boleh banget Kak. Oke, kalau gitu kepada Kak Dewi Ratna, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya Kak. Mohon maaf kepada Kak Dewi, apakah bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaannya?
Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Kak. Baik, Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kak, biasanya kan ketika kita mempunyai sebuah cita-cita atau goals gitu ya, Kak, di tengah-tengah itu biasanya ada gitu sesuatu yang buat semangat kita untuk mencapai goals itu jadi menurun gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak sih Kak tips dari Kak Safa untuk mengembalikan lagi semangat kita dalam mencapai goals tersebut? Karena ya layaknya iman gitu, kadang kan semangat juga suka naik turun begitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, aku langsung jawab ya, ini Dian. Iya, Kak. Silakan langsung dijawab, Kak. Oke, makasih Dewi Ratna. Ini dipanggilnya Dewi atau Ratna nih? Bisa Dewi, bisa Ratna Kak. Oke, Ratna kali ya. Oke. Makasih Ratna atas pertanyaannya, sangat bagus ya pertanyaannya, karena ini juga sering terjadi pada kita-kita juga kan, di tengah-tengah biasanya itu yang bikin kita jadi lulus dari goals kita, akhirnya berhenti dari goals kita gitu kan ya. Mungkin ini adalah kalau menurut aku pribadi, ini pentingnya ketika kita menentukan goals kita tahu jelas apa yang kita mau. Jadi ketika kita jadi kita balik lagi kalau kita emang ada sesuatu hal yang membuat kita berhenti gitu, kita balik ke goals awal, kita lihat kenapa sih dari awal kita mau ngelakuin ini. Kenapa kita membuat keputusan untuk berhenti males-malesan, tapi kita untuk mulai capek gitu, mulai berusaha. Kenapa sih kamu mau ngelakuin ini? Karena alasannya yang awal itu. Jadi balik lagi harus ada alasan yang besar juga karena itu. Dan disitulah juga penting bahwa tapi sebenarnya ini juga tergantung sama alasan kamu kenapa kamu berhenti di tengah-tengah itu juga sih. Kamu harus memahami diri kamu sendiri juga. Kenapa kamu tiba-tiba capek? Kenapa kamu tiba-tiba ada alasan ini? Kamu harus tahu subconscious mind kamu apa yang terjadi pada kamu. Karena kalau kamu nggak ngerti, pada akhirnya udah selesai aja. Tapi kamu harus mengerti apa sih yang sebenarnya terjadi. Karena terkadang ada hal-hal yang kamu mau ngomong apapun, itu nggak bakal hilang gitu. Kalau misalnya kamu takut pada sesuatu hal, terus kamu nggak nyadar kalau kamu takut, kamu akan terus takut aja pada satu hal itu. Gitu, misalnya di tengah-tengah gitu, kamu nggak bakal maju-maju sebelum kamu menyelesaikan itu, ibaratnya kayak gitulah ya. Tapi lagi-lagi, kamu harus balik ke tujuan awal kamu gitu. Kenapa kamu pengen ngelakuin itu, terus kamu harus nyemangatin diri kamu harus ngelihat motivasi-motivasi lain juga. Makanya aku bilang, kenapa pentingnya nge-surround diri kamu dengan hal-hal yang positif, pendengaran yang positif, teman-teman yang positif, penglihatan yang positif, karena ketika diri kamu tiba-tiba kamu nggak bersemangat, yang lain itu membuat kamu semangat. Jadi kamu awalnya semangat, terus kamu akhirnya tiba-tiba kamu dengar hal-hal motivasi, kamu teringat dengan yang dulu, kamu menjadi semangat lagi gitu. Jadi kamu nggak bakal berhenti di tengah, tapi akhirnya naik lagi. Karena itu bukan hal yang yang nggak umum, itu hal yang umum banget terjadi. Dan kamu harus tahu itu. Kamu ketika mulai, kamu harus tahu bahwa ini mungkin akan terjadi dan kamu harus sudah siap. Oh, mungkin akan di tengah-tengah kamu bakal ini, kamu udah siapin nih. Kalau aku bakal berpikir kayak gitu, tengah-tengah aku bakal berpikir kayak gini, aku bakal ngakuin ini. Bismillah ya Allah Ta'ala, semoga aku dimudahkan atas jalanku ini, semoga jalanku yang terbaik diberikan jalan yang terbaik dan diberikan menjadi orang yang strong gitu ya, kayak gitu. Apakah menjawab juga, Ratna? Baik, terima kasih Kak Safa atas jawabannya. Semoga Kak Safa selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih kembali, semoga kalian juga sehat selalu ya. Oke, terima kasih Kak Safa. Nah, jadi sebenarnya ini nanggung Kak. Ada satu pertanyaan lagi, apakah dilanjut atau mungkin di luar acara saja Kak? Boleh. Kalau yang lain nggak keberatan, nggak apa-apa. Oke, mungkin
satu lagi, semoga ini benar-benar terakhir ya, Kak. Oke, mohon maaf izin bertanya. Assalamualaikum Kak, mohon maaf izin bertanya. Jadi seperti yang sudah Kakak bilang tadi, misalkan kita ingin bisa mempunyai habits atau target, dan caranya adalah membuat rencana-rencana yang akan kita lakukan besok, dan saya juga sering berpikir, kita semua memiliki waktu yang sama, akan tetapi kenapa dia bisa, kita nggak bisa. Akan tetapi tidak semua orang memiliki jalan atau keadaan yang sama. Misalkan si A adalah anak yang berkecukupan dan orang tuanya memberikan fasilitas apapun yang dia butuhkan. Sedangkan si B harus mencukupi semua kebutuhannya sendiri, bahkan untuk pendidikannya, sehingga waktunya habis untuk bekerja dan untuk kuliah saja. Oleh karena itu, dia tidak punya waktu untuk belajar lebih banyak seperti si A, sehingga hasilnya pun tidak akan sama. Kalau menurut pandangan kakak, bagaimana solusinya? Baik, Kak Safa mungkin bisa langsung dijawab. Oke, kalau menurut aku ya, terima kasih atas pertanyaannya juga Novia. Ini interesting juga. Kalau menurut aku, hal-hal seperti ini kan juga sering terjadi gitu ya. Dan ini adalah keadaan di mana kita itu merubah suatu kekurangan menjadi kelebihan. Orang ini yang satu berkecukupan, yang kedua dia tidak berkecukupan. Mungkin yang satu itu dia berlebih jadi dia bisa belajar untuk full kuliah gitu misalnya ya. Tapi yang satu nggak bisa full untuk kuliah. Ini adalah satu circumstance. Kita ngomong satu circumstance gitu ya. Kalau ngomongin sama ini, mungkin kelebihannya itu yang si A itu dapat belajar satu hal yang kuliah ini lebih bagus gitu. Yang B karena kekurangan waktu jadi nggak bisa belajar dengan lebih bagus. Tapi si B ini kelebihannya adalah dia memiliki bisa melakukan hal-hal di luar itu yang si A ini nggak bisa ngelakuin, iya nggak sih? Karena entar kalau misalnya dalam bidang pekerjaan, emang kita tahu kalau misalnya yang kita kerjain sesuai banget sama yang kita kuliahin gitu. Apakah kita tahu cara kita menangkap pelajaran itu sama antara A sama si B? Apakah kita tahu rezeki yang diberikan Allah Ta'ala tentang kita menangkap pelajaran atau kita relation dengan dosen ataupun apapun yang kita di kelas, teman, ataupun apapun itu emang apakah kita tahu apakah sama antara si B, A dan si B? Enggak kan? Pasti berbeda. Kalau misalnya si B turn out ya, dia ternyata dari pekerjaan itu gara-gara bantu rumah dia ketemu sama orang misalnya. Akhirnya orang itu nawarin, kamu kalau misalnya selesai kuliah misalnya, kamu kerja sama saya mau nggak? Oh gitu, akhirnya dia kuliah langsung kerja sama orang, sedangkan si A misalnya dia udah kelar kuliah, semua udah nilai bagus, tapi dia belum dapat kerja. Kan bisa kayak gitu ya, tapi kan kita mungkin nggak berharapnya kayak gitu, tapi misal sama istilah kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, tapi itu adalah satu sisi aja. Dalam hidup semua orang itu sisinya tuh banyak sekali. Mungkin dalam sisi lain, mungkin si A ini dari broken family gitu. Kita nggak tahu misalnya si B itu dari happy family, walaupun dia capek tapi happy family. Yang A tapi broken family, kita nggak tahu kan. Terus mungkin si A ini kita nggak tahu, itu sangat banyak possibility-nya. Makanya kita nggak boleh compare antara A sama B. Kita cukup untuk yaudah alhamdulillah aja, nggak apa-apa. Kita punya ini ya udah kita lakuin. Kalau kita merasa kita punya kita punya kekurangan ini kita jadiin kelebihan. Apapun itu kita jadiin kelebihan. Kalau kita emang keluar misalnya kalau kerja di luar ya udah kita melakukan hal yang kerjaan di luar itu sebaik mungkin kita. Makanya apapun yang kita lakukan itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita mindset kita selalu aku lebih buruk daripada orang lain, hidupku lebih buruk daripada dia, kita nggak bakal maju-maju. Tetap aja stuck di situ. Padahal kita nggak tahu hidup dia kayak gimana, hidup aku kayak gimana gitu. Coba kalau kita itu, tapi aku nggak di sini, mungkin aku tidak menyalahkan teman-teman yang merasa kayak aku kayak gini, coba aku punya ini. I know, I understand. Kalian pasti sedih karena terkadang kalian ingin memiliki sesuatu yang kalian nggak miliki gitu. I know, I understand. Tapi alangkah lebih enaknya kalau kalian berpikir kayak alhamdulillah ya gitu. Karena seperti yang quotes yang tadi aku bilang, yang ada di akhir-akhir, ternyata bukan bahagia membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia kayak gitu. Tapi it's okay. Semua itu take time. Gak apa-apa. Kita pelajaran sedikit demi sedikit dan kita menjadi orang yang lebih baik sedikit demi sedikit. Walaupun hanya sedikit, gak apa-apa. Semoga dengan mengikuti kegiatan ini,
Novia ini mendapat lebih banyak apa ya pembukaan pemikiran tentang hal ini gitu ya. Jadi bisa menyikapi hal dengan lebih terbuka lagi atau pemikiran baru lagi terhadap hal-hal gitu. Aku berharap seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Safa yang telah menjawab. Mungkin karena sesi tanya jawab telah habis, maka kita akan cukupkan sesi tanya jawab saat ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih memiliki pertanyaan, dapat mengirimkan pertanyaannya melalui chat yang akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom. Baik, mungkin selanjutnya kita akan beralih ke agenda selanjutnya, yakni penyerahan sertifikat materi. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk men-share screen sertifikat pemateri, dan untuk sesi dokumentasi akan saya pandu. Baik, kepada Kak Safa, dipersilakan untuk menyiapkan pose terbaiknya ya, Kak. Sesi dokumentasi akan saya pandu, 1, 2, 3. Mungkin satu kali lagi ya, Kak. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Safa. Nah, karena terima kasih kepada Kak Safa yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi materi KSEIN 2021 hari ini, dan kepada Kak Safa, apabila ada kegiatan lain di luar ini, dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom, dan apabila Kak Safa berkenan untuk tetap mengikuti acara ini hingga akhir, maka kami akan sangat senang sekali, Kak. Terima kasih banyak, Kak Safa. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang mengikuti kegiatan hari ini, dan juga terutama panitia semua Ormus. Semoga KSEIN ini terus terlaksana ya sampai akhir, sampai kepengurusan terakhir. Titip juga salam untuk teman-teman BPH, Nam sama Vika juga ya, dan untuk yang Fajar yang selalu follow up aku, dan MC-nya Dian. Dan juga untuk teman-teman sekalian KSEIN yang udah ngehadirin semua pada kali ini, aku harap kalian juga semua bisa mendapat apa yang kalian mauin, sukses, because aku support kalian 100% with my fellow friends Muslimah. I love you guys so much. Aku pengen kalian yang terbaik from the bottom of my heart. Oke, jadi sekian mungkin dari aku. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Kak Safa. Oke deh. Ya, mohon maaf. Nah, mungkin karena sesi pertanyaan sudah selesai, maka sesuai dengan janji kita di awal nih, kita bakal kasih hadiah buat penanya terbaik pada hari ini. Nah, siapa ya kira-kira penanya terbaik untuk hari ini? Oke, mungkin kita akan umumkan. Kali ini penanya terbaik jatuh kepada Kak Novia. Kepada Uktina Novia, dipersilakan untuk menghubungi CP yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Jangan lupa untuk konfirmasi dalam jangka waktu 1 kali 24 jam ya, karena jika melebihi waktu yang telah ditentukan, maka hadiah akan dinyatakan hangus. Nah, sayang sekali kan ya, apabila sudah menang dan menanyakan pertanyaan yang luar biasa, tetapi harus hangus karena lupa konfirmasi. Jadi jangan tunggu apa-apa lagi, langsung aja yuk konfirmasi ya, Kak. Nah, mungkin kita akan beralih ke agenda selanjutnya nih. Agenda selanjutnya adalah penutup. Kepada seluruh peserta yang mungkin belum mengisi presensi, dipersilakan untuk mengisi presensi yang dikirimkan oleh panitia di kolom chat Zoom. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman mengisi presensi, saya izin mengingatkan lagi bahwasannya KSEIN ini belum selesai sampai di sini ya teman-teman. Jadi masih ada 4 rangkaian KSEIN lagi selanjutnya. Jadi untuk teman-teman jangan dulu ditinggalkan grup KSEIN-nya, karena kita masih ada 4 rangkaian yang tentunya akan mendatangkan materi-materi yang
yang sangat menarik dan juga dengan pemateri yang luar biasa. Jadi ditunggu terus info-info untuk KSN selanjutnya dengan cara memfollow Instagram Urmus dengan username @mbaknursyifa. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin ingin menonton ulang nih terkait agenda-agenda KSN hari ini dan sebelum-sebelumnya, bisa banget di-subscribe dulu akun YouTube Mbak Nursyifa. Nanti teman-teman bisa lihat lagi video-videonya di sana ya teman-teman. Nah, mungkin untuk selanjutnya sebentar lagi kita akan beralih ke agenda dokumentasi. Jadi mungkin teman-teman bisa siap-siap dulu nih buat rapi-rapi. Kalau udah selesai rapi-rapinya, nanti kita bisa dokumentasi bareng-bareng. Oke, mungkin bisa disiap-siapin juga untuk segera on cam, karena sebentar lagi kita akan beralih ke sesi dokumentasi. Buat yang belum pakai jilbab, mungkin bisa dicari jilbab terbaiknya supaya agenda ini punya dokumentasi yang baik nih hari ini. Oke, mungkin karena waktu pengisian presensi juga sudah habis, maka kita akan langsung beralih ke sesi dokumentasi. Kepada teman-teman semua, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya, dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk memimpin jalannya dokumentasi. Baik, aku hitung 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara nih. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, izin mengingatkan lagi untuk teman-teman semua bisa banget ya di-follow dulu akun Instagram Mbak Nursyifanya. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada KSN 2021 pagi ini. Saya selaku Master of Ceremony izin untuk undur diri, dan apabila terdapat kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di KSN selanjutnya.